tiba di Bandara Shanghai, kita akan dihadapkan bandara yang sangat besar dan megah seperti biasa. Di Cina, semua fasilitas umum dibangun dengan skala besar dan megah. Mereka seakan-akan membangun untuk digunakan 20 tahun yang akan datang. Semua ruangan tampak luas dan bersih, sehingga bapak-bapak betah menunggu waktu untuk perjalanan berikutnya. Ruang tunggu bandara nampak ramai luar biasa. Yah, kebetulan menjelang hari-hari libur nasional Imlek, sehingga banyak calon penumpang yang akan mudik ke kampung halaman persis kayak di Indonesia ketika akan mudik lebaran. Kota Shanghai mulai dibangun sejak didirikannya tembok kota pada tahun 1553 sebelum Masehi. Tetapi sebelum abad ke-19, Shanghai bukanlah kota yang besar, dan bila dibandingkan dengan kota-kota besar Cina lainnya, Shanghai hanya memiliki sedikit bangunan bersejarah. Sebelum tahun 1927, Shanghai berada di bawah pemerintah provinsi Jiangsu dengan ibu kota Nanjing. Sejak Shanghai menjadi kota administrasi spesial pada tahun 1927, statusnya menjadi sama seperti provinsi Cina yang lain. Shanghai merupakan kota yang penuh dengan tempat hiburan, maka Shanghai juga dijuluki sebagai Paris di Timur. Di Shanghai, kebudayaan dan adat istiadat dari berbagai negara berbenturan, dan membentuklah kebudayaan yang unik. Warga Shanghai terkenal dengan gaya hidup kebarat-baratan dan tradisi yang mengejar tren dan mode diwariskan sampai sekarang. Delapan hari sebelum tahun baru Imlek, secara tradisi dan kepercayaan rakyat Tiongkok, masyarakat etnis Tionghoa mengadakan doa atau persembahyangan kepada dewa dapur yang dikenal dengan nama Chua Kung Kong. Dewa dapur ini secara tradisi dipercaya sebagai pelindung dari keluarga dalam perayaan Imlek. Konon, setiap menjelang Imlek, tepatnya seminggu sebelum Imlek, Dewa Dapur akan meninggalkan tempatnya bekerja untuk pergi menuju surga untuk memberikan laporan kepada Kaisar Langit atau surga yang disebut Yuhang mengenai kondisi setiap keluarga yang ada di bumi ini. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Tepekong Night. Gunung Tai'an. Mungkin Anda tak pernah mendengar nama Tai'an. Ya, kota kecil yang masih dalam wilayah provinsi Shandong ini memang tidak terlalu banyak mempunyai sesuatu yang spesial selain gunung Taishan yang menjulang itu. Begitu pikir saya waktu itu, daripada suntuk dan mati bosan di kamar hotel pagi-pagi buta yang penuh dengan tumpukan kabut dan salju, lebih baik jalan-jalanlah. Hitung-hitung untuk refreshing. Lagian saya juga tidak ikut melihat perayaan Imlek. Alasannya sih sederhana, bukan karena saya merasa bukan Tionghoa lantas tak melihat perayaan Imlek, tapi tak lain karena ternyata kota sepi ditinggal penghuninya untuk merayakan Imlek di tempat daerah kelahiran masing-masing.
Mount Tai adalah gunung bersejarah dan kebudayaan terletak di sebelah utara kota Tai'an, di provinsi Shandong, Cina. Puncak yang paling tinggi adalah Emperor Jade Peak, yang secara umum ditentukan tingginya 1545 meter di atas permukaan laut. Gunung Tai merupakan salah satu di antara 5 gunung sakral, dihubungkan dengan matahari terbit, kelahiran, dan pembaruan, dan sering dipandang yang terkemuka dari kelimanya. Ada beberapa candi di atas lerengnya dan menjadi tujuan bagi peziarah selama 3000 tahun terakhir ini. Tempat ini sangat cocok untuk berlibur para manula, mengingat udara yang bersih dan segar, serta tempatnya yang sangat sunyi dan tampak sakral. Pagi-pagi benar terlihat banyak para manula senam bersama, entah itu senam modern maupun senam tai chi. Mereka nampak antusias dan akrab satu sama lain. Gunung ini adalah salah satu dari 5 gunung paling terkenal di Cina. Makanya di gunung ini banyak kaisar naik ke atas ini untuk pengobatan atau upacara penting lainnya di Cina kuno. Karena mereka menganggap itu menjadi simbol kekuasaan Cina yang diberikan oleh pencipta alam. Awal mula kegiatan dimulai oleh dinasti Xia dan dinasti Shang, sehingga situs peninggalan budaya dan sejarah dijaga baik. Terdapat banyak syair dan ribuan puisi serta artikel menceritakan tentang gunung ini. Gunung Tai dianggap sebuah museum budaya dan bersejarah. Tempat ini adalah tempat yang terkenal ajaran Taoisme dan Buddhisme. Ada 4 buah pemandangan yang mengagumkan di Gunung Tai, yaitu matahari terbit, matahari terbenam, sungai kuning, dan lautan awan. Saya sih tidak begitu terpana saat mengunjungi puncak Gunung Taishan. Saat itu, Tai'an memberi kenangan yang berarti buat saya. Mendaki ke Gunung Taishan kalau tidak mau sengsara dapat naik yaitu kereta gantung. Tapi bagi orang yang takut ketinggian dapat menjadi horor dan membuat pingsan itu ketakutan. Tai'an menjadi pilihan saya karena selain tidak jauh, saya ingat di sana ada Taishan Square yang lumayan bagus untuk praktek belajar foto siluet. Karena sewaktu pagi itu kelembapan cukup tinggi dan langit berawan sedikit, maka turunlah salju yang mana ini adalah kesempatan yang langka untuk bermain salju dengan Pak Lucas dan Pak Santo. Rupanya mereka juga tengah menikmati suasana ini. Tentu tidak akan ada di negeri sendiri. Salju yang turun cukup tebal, kelembutannya membuat lupa bahwa hawa dingin menusuk tulang yang menggigit, sehingga rasa kaki dan telapak tangan menjadi tebal. Kali ini turunnya salju cukup deras. Terbukti dari danau-danau yang ada tertutup es yang cukup tebal. Biasanya apabila cuaca normal, sepagi ini di pinggir danau yang cukup jernih airnya ini banyak sekali orang-orang yang sedang berenang. Akhir sesi kita bersama-sama teman-teman mencoba berbagai masakan khas di daerah itu seperti sayur ikan, air tawar yang masih segar, restoran modern Cina, maupun makanan lain yang sekiranya di Indonesia tidak ada. Kapan ya kita kembali ke sini lagi dalam suasana yang lain dan objek yang berbeda?